Saat ini sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal. Lebih dari 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Penilaian status gizi dengan standar deviasi biasanya menggunakan grafik pertumbuhan anak atau GPA dari WHO. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lampau. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir secara prematur, serta berat badan bayi di bawah normal. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mas, anak saya usianya kan sudah 7 tahun. Tapi dari tahun ke tahun pertumbuhannya kok tidak sama dengan teman-temannya ya. Ditambah lagi nafsu makannya juga berkurang. Jadi anak saya kenapa ya Mas? Jadi setelah mendengar keluhan-keluhan dari Ibu tadi, saya simpulkan bahwa anak Ibu menderita stunting. Jadi stunting adalah keadaan di mana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan teman-teman seumurannya. Stunting sendiri terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak pada saat anak berusia 2 tahun. Dan dampak dari stunting sendiri yaitu mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, dan saat tua berisiko mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, mengakibatkan kerugian ekonomi, dan saat dewasa postur tubuh tidak maksimal. Untuk info lanjut terkait stunting, Ibu bisa lihat video berikut. Belakangan ini terdapat kasus COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia dan tentunya berdampak buruk bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Tidak hanya berdampak di kalangan dewasa, namun juga menghambat perkembangan balita hingga anak-anak. Salah satunya yaitu kekurangan gizi yang biasa disebut dengan stunting. Eits, maka dari itu kita ada tips untuk mencegah terjadinya stunting. Berikut langkah untuk pencegahan stunting. Yang pertama, berikan ASI dan vaksinasi kepada anak yang cukup. Yang kedua, berikan anak gizi yang seimbang agar dapat bertumbuh tinggi dan berkembang. Yang ketiga, melakukan aktivitas olahraga minimal sehari 30 menit. Dan yang terakhir, jangan biarkan anak tertidur larut malam agar dapat istirahat dengan cukup. Berikut tadi adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Kamu harus tahu. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Terima kasih banyak atas informasinya. Sekarang saya jadi lebih tahu apa itu stunting. Selain itu, Ibu juga bisa mengkreasikan makanan anak Ibu semenarik mungkin. Contohnya seperti berikut. Selain terlihat lebih menarik, juga mengandung gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan vitamin. Baik, saya akan menerapkan apa yang Mas sampaikan. Terima kasih, saya pamit dulu Mas. Assalamualaikum. Mari bersama mencegah stunting dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal. Ayo peduli, partisipasi, dan pahami pencegahan stunting sejak dini. Bersama Peduli Gizi Buah Hati, bersama kita tingkatkan kemajuan negeri.